Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang proyek robot line follower. Nama saya Ardiansyah dengan NIM 4242 401088 dan rekan saya Stephen Saud 4242 401073. Langsung saja, apa itu robot line follower? Robot line follower adalah sebuah robot yang dapat mengikuti garis secara otomatis. Robot didukung oleh rangkaian komponen elektronika yang dilengkapi dengan roda dan digerakkan oleh motor. Pengendalian kecepatan sangat bergantung pada batas putaran dan pergesekan antara ban robot dan lantainya. Robot tersebut dirancang untuk bernavigasi dan bergerak secara otomatis mengikuti sebuah alur garis yang dibuat. Untuk membaca garis, robot dilengkapi dengan sensor yang diletakkan di ujung depan dari garis dari robot tersebut. Line follower robot ini memiliki jenis dan bentuk serta memiliki beberapa sistem penggerak dan pengendali sebagai pengatur kinerja yang beraneka ragam sesuai dengan kreativitas pembuatnya. Oke, selanjutnya bagian robot line follower. Yang pertama itu ada gambar driver motor. Driver motor L298 adalah sebuah modul yang sering sekali digunakan untuk mengendalikan motor DC. Dengan menggunakan driver motor L298N, kita bisa dengan mudah mengendalikan baik itu kecepatan maupun arah rotasi dua motor sekaligus. Driver motor L298N dirancang menggunakan IC L298 Dual Hub Bridge. Motor driver berisikan gerbang logika yang sudah sangat populer dalam dunia elektronika sebagai pengendali motor. Dan yang gambar kedua itu adalah sensor. Sensor merupakan komponen kunci yang memungkinkan robot untuk berjalan secara otomatis di antara jalur yang telah ditentukan, karena mendeteksi dan memberikan informasi kepada sistem kontrol robot tentang posisi garis yang harus diikutin. Selanjutnya, ini adalah contoh gambar skematik driver motor dan sensor. Oke, selanjutnya komponen yang dibutuhkan oleh driver motor. Pertama itu ada IC L298N. IC ini berfungsi untuk mengontrol kecepatan dan arah putaran motor DC. Baru yang selanjutnya ada resistor. Resistor berfungsi untuk menghambat arus supaya jika arusnya terlalu besar tidak membuat meledak LED-nya. Yang selanjutnya pin header ini berfungsi untuk input power supply atau catu daya. Selanjutnya kapasitor. Kapasitor berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Selanjutnya LED untuk penanda bahwa arusnya masuk. Baru IC AMS ini untuk mengontrol tegangan linear yang digunakan untuk tegangan input supaya stabil. Selanjutnya ada dioda. Dioda berfungsi untuk penyearah arus. Komponen yang dibutuhkan sensor. Yang pertama-tama adalah IC LM324, yaitu adalah IC quad op amp yang terintegrasi dengan 4 op amp yang ditenagai oleh catu daya umum. Kisaran tegangan masukan diferensial bisa sama dengan tegangan catu daya. Tegangan offset input default sangat rendah, yaitu sebesar 2 mV. Suhu pengoperasian berkisar antara 0 Celcius hingga 70 Celcius di lingkungan sekitar, sedangkan suhu sambungan maksimum dapat mencapai 150 Celcius. Umumnya op-amp dapat melakukan operasi matematika. Yang kedua adalah resistor, yaitu resistor 150 dan 10K. Resistor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk mengatur dan menghambat arus listrik dalam rangkaian elektronika. Selanjutnya adalah TCRT 5000. TCRT 5000 adalah sensor reflektif yang meliputi sebuah emitter infrared dan fotoresistor di dalam sebuah paket timah yang memblokir cahaya. TCRT ada dua rupa, yaitu TCRT 5000 dan TCRT 5000L. TCRT 5000L adalah versi dengan timah yang lebih panjang. Dan yang terakhir adalah resistor variabel. Resistor variabel adalah tipe lain dari yang datang dalam paket kecil. Barang ini mempunyai 3 kaki dan gampang untuk dipasang ke breadboard atau project board untuk membuat prototipe dengan cepat. Nilai penghambatnya bisa diubah dengan memutar knob di atas.
Selanjutnya adalah proses pengerjaan PCB. Yang pertama adalah print, desain, dan UV. Yang pertama adalah siapkan baby oil untuk menempelkan kertas print. Yang kedua, basahkan kertas tersebut dengan baby oil hingga merata. Yang ketiga, basahkan juga papan PCB dengan baby oil. Yang keempat, taruh kertas tersebut ke papan PCB. Yang kelima, gosokkan kertas tersebut sampai tidak ada gelembung udara tersisa. Setelah sudah merata, tidak ada gelembung udara lagi, maka taruh ke mesin UV. Setelah itu tunggu tergantung kertas yang dipakai. Jika HVS maka 1 menit, jika kertas kalkir maka 15 detik. Setelah selesai menunggu maka keluarkan dari mesin dan lihat hasilnya. Tahap kedua yaitu etching. Yang tahap pertamanya adalah siapkan ferrichloride secukupnya. Yang kedua, panaskan air hingga mendidih. Yang ketiga, campurkan ferrichloride dengan air yang mendidih tadi. Yang keempat, gunakan baskom plastik untuk menaruh cairan campuran tersebut. Yang kelima, taruh PCB ke cairan tersebut dan goyang-goyangkan sampai tembaga yang di luar jalur terkelupas. Setelah itu, tahap pengecekan jalur. Jika ada jalur yang terputus, maka bisa disambungkan dengan timah solder. Jika ada jalur yang tidak seharusnya tersambung, maka bisa dikikis menggunakan cutter. Dan pengecekan jalur menggunakan buzzer pada multimeter. Setelah itu, ialah proses pengeboran dengan mata bor 0,8. Setelah tahap pengeboran, maka tahap selanjutnya adalah tahap proses penyolderan, yaitu menyolder komponen-komponen ke plat PCB dengan timah yang dipanaskan menggunakan solder. Oke, selanjutnya itu timeline pengerjaan. Pada minggu 1, 2, dan 3 itu kami masih mencari referensi terkait driver motor. Dan pada minggu 3, 4, 5, 6, dan 7 kami menyusun laporan PBL dan juga membuat PowerPoint yang menjelaskan driver motor dan sensor. Dan selanjutnya pada UTS itu kami melakukan presentasi PowerPoint dengan Manpro. Dan pada minggu ke-8, 9, 10, 11 kami melakukan desain skematik dan layout PCB dan menyiapkan juga BHP dan pengerjaan proyek terkait PBL juga. Dan pada minggu 12, 13, 14 kami menyusun juga laporan dan PowerPoint dan membuat video presentasi terkait PBL. Dan minggu ke-15 tahap akhir PBL berupa demo dan presentasi.